Selamat pagi, salam sejahtera yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan. Bapak Penjabat Bupati Waringin Barat, Pak Nandirjo, yang kita sama-sama hormati dan banggakan, Bapak Sekda Kota Waringin Barat, Dr. Yutom, pimpinan forum komunikasi pimpinan dan maksudnya bapak dari Presiden dan juga kejaksaan. Secara khusus pada rekan saya, teman saya, senior muda, jadi ya, sektor utama, pimpinan wilayah Muhammadiyah Tengah dan Muhammadiyah Kota Waringin Barat juga, para pimpinan OPD, camat, lurah, dan semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Bupati dan Pak Sekda. Hari ini sudah bisa dipertemukan dengan para tokoh, orang-orang penting, pengambil kebijakan hukum, para orang yang sangat berperan di tengah masyarakat di Kota Waringin Barat pada hari ini. Dan kami memang menjadi sangat perlu bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah ada kesempatan pada hari ini. Sebelum saya sampaikan tujuan pokok kami untuk datang, sebelumnya saya mau mengenalkan dulu rombongan kami. Ada Prof. Ahmad Sari, MPD. Prof. Sari ini adalah guru besar di FKIP UMGR di Prodi S3 Pendidikan Dasar yang sedang dalam proses khusus di. Lalu ada Wakil Rektor 2, Dr. Ida Respati, Wakil Rektor 4, Dr. Sanamia, ada Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan, Dr. Apoteker Nurul Jusna, Dekan FKIP, dan Dr. Hendri, Dekan Pepertahut ya, Pepertahut Pertanian Kehutanan, Dr. Saijo, dan Dr. Novrianti, Dekan Fakultas Teknik dan Informatika. Selanjutnya ada Wakil Dekan 2 Fakultas Agama Islam, ada Koordinator Kerjasama yang juga Kepala Kantor Urusan Internasional UMGR, Lampung Harta, Koordinator Kerjasama TRI, Dekan Risiko juga ada Risiko Kandidat Dr. Irwani yang nanti itu rombongan kami ada saya Pak Bupati dan Pak Sekda, Bapak Ibu sekalian, kami datang ke kabupaten ini dalam rangka selain memang ingin memberikan kesempatan bagi para pelaksana di UMGR untuk lebih memahami tentang perspektif Kalimantan Tengah. Bahkan Pak Rektor, kita juga ada perbincangan ini. Kita kalau tes Muhammadiyah Palangkaraya ini seolah-olah kita urusan Palangkaraya aja gitu kan. Apa perlu kita ganti nih tes Muhammadiyah Kalimantan Tengah gitu kan. Lalu ada bahasa berikutnya, tidak perlu. Yang dibutuhkan itu adalah bagaimana UMGR bisa berkolaborasi dengan semua pihak, termasuk dengan kampus-kampus yang ada di kabupaten. Di sini sudah ada 2 kampus besar, ada Project, utama ada juga STIKES, dan itu nanti yang ingin kita maksimalkan bentuk kolaborasi kerjasamanya. UMGR memang secara kelembagaan sedang mengembangkan kelembagaannya dengan menambah program studi. Sekarang ada 21 program studi, kita juga sedang memproses ada sekitar 20 program studi baru, termasuk ada pasca sarjana S2, S3 di semua, S2 di semua fakultas, S3 di 2 fakultas. Lalu di kesehatan itu ada, kita juga mulai memproses pendirian program studi ilmu kedokteran, karena peluangnya sudah ada, sudah
pemerintah memberikan kesempatan dengan mencabut moratorium pembatasan prodi kedokteran. Proses sudah jalan, sudah ada verifikasi dari Kementerian Pendidikan melalui Kadiniti di Banjarmasin. Kami kemarin sudah melaporkan diri, datang dan persilakan. Tapi yang memang untuk Kalimantan, kedokteran yang bisa operasional dalam tahun ini, bukan tahun ini, itu untuk Muhammadiyah Kalimantan Timur. Dan itu sudah bisa menerima mahasiswa di tahun ini. Kalau UMPR dalam proses, termasuk juga Pak Bupati Pak Sekda kami datang untuk nantinya minta dukungan dalam hal rekomendasi dan izin untuk menggunakan rumah sakit yang ada di daerah sebagai rumah sakit street, rumah sakit pendidikan street. Itu menjadi syarat. Di tingkat provinsi juga sudah ada itu. Lalu kemudian nanti program studi kedokteran itu kita ingin itu membagi kautan, karena jadi sangat paham ya, kedokteran itu sangat agak ketat. Jadi di awal itu cuma 50 mahasiswa. Nah itu nanti yang kita akan berikan kuotanya kepada pemerintah daerah untuk mengutus utusan daerahnya itu. Karena kami ada pesan memang dari pimpinan daerah Muhammadiyah, bukan prodi kedokteran itu tidak hanya berorientasi pada penerimaan atau pada pendapatan, tapi juga memberikan kesempatan bagi putra putri Kalimantan Tengah untuk bisa berkuliah di kedokteran. Karena kita sangat tahu, sangat paham begitu sulitnya masuk di kedokteran di mana-mana. Saya mengalami sendiri karena anak saya ada satu orang yang jadi dokter saja. Saya juga masuk di. Nanti kita mungkin poalanya seperti memberi kesempatan yang sama. Nah itu. Lalu yang berikutnya, UMPR Universitas Muhammadiyah Palangkaraya itu mendapatkan penugasan dari kementerian setelah pada tahun 2002 itu kita ditugaskan untuk menyelenggarakan hibah RPL, rencana pembelajaran rekognisi. Jadi RPL itu adalah sebenarnya payung regulasinya adalah antara Kementerian Pendidikan dan Kementerian Desa, Menteri Pendidikan dan Menteri Pembangunan Desa, bagaimana membuka akses pendidikan tinggi sampai ke daerah-daerah yang sulit dijangkau. Maka program itu memberikan kesempatan bagi aparatur desa, kepala desa atau pendampingan desa ataupun warga-warga desa yang kemudian tidak memiliki kemampuan untuk keluar berkuliah, lalu kemudian mereka selama ini harus bertahan di daerah itu dengan aktivitas yang ada. Nah, aktivitas mereka itulah kemudian yang disetarakan dengan akademik. Seperti itu. Syaratnya 5 tahun sudah lulus SMA, 5 tahun lulus SMA, maka itu aktivitas 5 tahun itu dihargai sebagai kesetaraan akademik, setara SKS sampai dengan 5 semester. Artinya kalau pengakuan 5 semester, maka yang bersangkutan butuh waktu 2 semester saja untuk kuliah akademik kegiatan akademik itu. Dengan 2 semester itu maka sudah berhak menyandang gelar sarjana, sama sarjananya seperti sarjana yang lain yang reguler yang hukum. Nah itulah pentingnya kami menyampaikan program ini ke pemerintah, semua pemerintah kabupaten di Kalteng, agar jangkauan ataupun akses pendidikan tinggi itu bisa dinikmati seluruh lapisan masyarakat kita. Dan saya yakin pemerintah daerah, kepala daerah itu pasti menginginkan itu. Semua warga masyarakat itu lalu kemudian memiliki kesetaraan dalam referensi lah, agar semua kebijakan, program-program pemerintah itu menjadi cepat terserap, cepat terimplementasi kalau referensinya memadai.
Kami sadar memang bukan lalu kemudian menjadi sarjana itu bisa mengatasi semua keadaan, tidak, tapi paling tidak untuk proses-proses komunikasi, interaksi itu kemudian menjadi bisa lebih efektif. Mungkin itu bagiannya yang paling penting nanti kita harapkan. Ada 14 program studi, sertifikat program studi yang kemudian mendapat penugasan dari kementerian itu. Nanti mungkin para rekan bisa menyampaikan apa saja itu ya rinciannya. Tapi di semua program studi itu ada dengan syarat program studi yang teragregasi A dan B. Kita sebagian besar sudah teragregasi A B. Nah lalu pola penyelenggaraan perkuliahannya, Bapak Ibu sekalian, itu sangat natural, tidak harus kemudian pola-pola konvensional seperti selama ini, harus datang ke kampus, harus di kelas, tidak. Apalagi sudah ada regulasi pemerintah tentang pembelajaran jarak jauh itu, PJJ, pengalaman dari COVID ya, pandemi itu, sehingga itu menjadi lega PJJ itu hybrid. Tapi kami tetap ingin melakukan interaksi ataupun komunikasi verbal langsung, nanti bertemu secara berkala. Nanti kalaupun mahasiswa itu ada di desa-desa, maka kami bisa untuk melakukan pendampingan itu dengan mengirim dosen, para peneliti itu, sekaligus nanti penelitiannya itu tentang daerah masing-masing, daerah yang dituju itu, sehingga ada penugasan dosen nantinya yang secara berkala. Dan kalaupun harus bertemu dengan para mahasiswa itu, kita tentukan saja titik kumpulnya, misalnya di beberapa desa, di beberapa kecamatan, lalu di kecamatan mana yang paling gampang diakses oleh semua. Prinsipnya adalah program RPL itu tidak mengganggu aktivitas ataupun tugas-tugas baik sebagai aparatur pemerintah, TNI, Polri, ataupun yang lainnya juga, Bapak Ibu sekalian, tidak mengganggu tugas itu, lalu tapi bisa berjalan. Nah itu selanjutnya, sehingga ada memang kepala daerah yang di Kalteng itu, di sini atau di mana ya, saya pernah dengar itu dulu beberapa tahun yang lalu itu programnya satu rumah satu sarjana. Sepertinya peluang ini memungkinkan untuk mewujudkan program itu. Nah, tapi memang kami nanti berusaha untuk memfasilitasi itu dengan harapan bersama pemerintah kabupaten nantinya dalam hal penganggaran, karena penugasan terhadap UMPR dalam tahun 2023 ini itu sudah mandiri sifatnya. Kalau 2022 itu memang itu hibah, dibiayai oleh Kementerian Pendidikan, tapi yang selanjutnya ini kita mandiri di 14 program studi itu, artinya biaya berbayar, dan kami terbuka saja, terus terang saja, memang sebagai kampus swasta mungkin Prof Jendri juga sama ya, harus merencanakan sendiri, harus mencari sendiri, baru bisa menggunakan sendiri ya, untuk operasional, sehingga memang dukungan pemerintah daerah itu sangat diharapkan nanti bersama, dan kami pun nanti juga akan membuka diri untuk hubungan kerjasama tiga pihak, misalnya dengan utama misalnya gitu ya Pak ya, kami sangat terbuka untuk itu.